Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Umi Uto, Stambuk B1 B1 19008, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sumber daya manusia strategi, khususnya bagaimana mengembangkan kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang mendukung sasaran strategi perusahaan. Adapun topik yang akan saya bahas meliputi proses manajemen strategi, jenis-jenis strategi, manajemen sumber daya manusia strategi matrik, dan band marketing sumber daya manusia, serta sistem kerja berkinerja tinggi. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi sangat penting karena semua manajer beroperasi dalam rangka merencanakan keseluruhan perusahaan mereka. Penting bagi semua manajer untuk mengambil proses manajemen strategi. Berikut ini adalah proses manajemen strategi terbagi atas 3, di mana bagian pertama adalah proses perencanaan manajemen. Proses perencanaan manajerial dasar melibatkan penempatan dasar tujuan, membuat ramalan perencanaan dasar, meninjau rangkaian tindakan alternatif, mengevaluasi opsi yang terbaik, dan kemudian memilih melaksanakan rencana kedua. Bagian kedua yaitu perencanaan strategi atau strategi plan. Perencanaan strategi adalah perencanaan keseluruhan perusahaan, mengambil bagaimana mereka akan menyelesaikan kekuatan dan kelemahan internal dan kesempatan ancaman internal yang bertujuan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Strategi adalah rangkaian tindakan. Bagian 3 yaitu manajemen strategi atau strategi manajemen. Manajemen strategi adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengeksekusi rencana strategi organisasi dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan permintaan lingkungannya. Pembahasan kedua yaitu langkah-langkah proses manajemen, terbagi atas 8 langkah, di mana langkah pertama adalah bertanya di mana kita berada. Langkah kedua, mengukur situasi, melakukan audit eksternal dan internal. Langkah ketiga, menciptakan opsi strategi. Langkah keempat, meninjau opsi strategi. Langkah kelima, membuat pilihan strategis. Langkah keenam, menerjemahkan menjadi sasaran. Langkah ketujuh, menerapkan strategi. Langkah ke-8, mengevaluasi kinerja. Pembahasan ketiga yaitu jenis-jenis strategi. Jenis-jenis strategi terbagi atas 3 strategi, di mana strategi pertama adalah strategi corporate. Strategi corporate atau corporate level strategi adalah jenis strategi suatu perusahaan yang mengidentifikasi portofolio bisnis yang secara total membentuk perusahaan dan secara bisnis ini berhubungan satu sama lain. Strategi corporate meliputi strategi diversifikasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, ekspansi geografi, dan konsolidasi. Strategi kedua yaitu strategi kompetitif. Strategi kompetitif atau kompetitif strategi mengidentifikasi cara membangun dan memperkuat posisi kompetitif jangka panjang untuk bisnis dan pasar. Strategi kompetitif utamanya meliputi kepemimpinan biaya, diversifikasi, dan fokus. Strategi ketiga yaitu strategi fungsional. Strategi fungsional atau fungsional strategi yang mengidentifikasi apa yang harus dilakukan setiap departemen untuk membantu bisnis mencapai sasaran strateginya. Strategi fungsional mencerminkan kebijakan departemen yang dibutuhkan untuk mengeksekusi strategi komposisi strategi bisnis. Pembahasan keempat yaitu peran manajemen dalam perencanaan strategi.
Peran manajemen ini yang dimaksud adalah memikirkan rencana strategi keseluruhan perusahaan untuk mengerjakan manajemen puncak. Dalam praktik, memikirkan rencana strategi keseluruhan perusahaan melibatkan sarana diskusi antar manajemen puncak, antar manajemen bawah, dan diantara manajemen puncak dan manajer tingkat bawah. Manajer puncak kemudian menggunakan informasi ini untuk menuntaskan rencana strategi mereka. Pembahasan kelima yaitu manajemen sumber daya manusia strategi. Manajemen sumber daya manusia strategi ini adalah manajemen puncak merancang strategi corporate secara keseluruhan dan kemudian merancang strategi kompetitif untuk setiap bisnis perusahaan. Kemudian manajemen departemen merumuskan strategi fungsional untuk departemen mereka yang mendukung sasaran strategi perusahaan dalam bisnis secara menyeluruh. Departemen pemasaran akan memiliki strategi pemasaran. Departemen produksi akan memiliki strategi produksi. Departemen manajemen sumber daya manusia akan memiliki strategi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia strategi berarti merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang menghasilkan kompetitif dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai sasaran strategi. Pembahasan kelima yaitu alat-alat manajemen sumber daya manusia. Alat-alat manajemen ini terbagi atas 3 alat, di mana alat pertama adalah peta strategi atau strategi map. Peta strategi merupakan sebuah alat perencanaan strategi yang memperlihatkan gambaran besar mengenai bagaimana kinerja setiap departemen berkontribusi untuk mencapai sasaran strategi perusahaan secara keseluruhan. Alat kedua yaitu kartu skor. Kartu skor sumber daya manusia. Kartu skor sumber daya manusia merupakan sebuah proses untuk menetapkan sasaran atau matrik finansial dan non-finansial terhadap rantai aktivitas yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategi perusahaan. Alat ketiga yaitu papan instrumen digital. Papan instrumen digital memberi manajemen grafik dan bagang di atas meja yang memperlihatkan gambar terkomputerisasinya mengenai hasil perusahaan pada semua matrik dan proses kartu skor sumber daya manusia. Pembahasan ketujuh yaitu apa yang dimaksud dengan audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah analisis yang digunakan organisasi untuk mengukur di mana mereka berada dan menentukan apa yang mereka harus capai untuk memperbaiki fungsi sumber daya manusia. Pembahasan ke-8 atau yang terakhir yaitu sistem kinerja berkinerja tinggi. Sistem kinerja berkinerja tinggi ini adalah sekumpulan kebijakan praktik sumber daya manusia yang secara bersama-sama menghasilkan kinerja karyawan yang unggul. Matrik sumber daya manusia adalah kritis dalam menciptakan kebijakan dan praktik kebijakan sumber daya manusia berkinerja tinggi, karena matrik tersebut memungkinkan manajer untuk melakukan benchmarking pada praktik mereka sendiri terhadap praktik dari organisasi yang berhasil. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.